sudah Allah beri sini rezeki, ya kan? Sampai ke Jepang ini, supaya mengingat pada sampai di sini, lupa akan bersyukur. Karena kita bersyukur pada Allah. Tanda-tanda orang bersyukur itu mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang anak sekalian. Dalam keadaan COVID ini, kita mungkin lebih baik dengan nasibnya daripada saudara-saudara kita di Indonesia. Iya. Di sini masih bisa bekerja kita. Benar, Ardi, masih bisa bekerja. Saudara kita di Indonesia gimana? Susah, keluar aja juga susah, pekerjaan juga susah. Maka ini sengaja saya buat ini video ini, coba di geser-geser, saudara kameramen, nah supaya ini lupa. Jadi dengan alasan COVID ini, corona ini menjadi alasan masih takut corona. Padahal orang Jepang ini tidak melarang ya. Alhamdulillah masih kita buka. Orang Jepang, pemerintah Jepang tak melarang untuk ini rumah-rumah ibadah. Lihat gimana? Ya, tak ada supermarket biasa, apa semua biasa. Tetapi ya, kita ini sebagai pendatang, ya kan? Nggak pendatang pun kita harus disiplin menjaga peraturan, pakai masker. Maaf, saya ini sengaja memang nggak pakai masker. Alhamdulillah, nanti saya pakai. Nah, dan kita harus ikhtiar, bukan kita misalnya yakin seyakin. Dan kita bersyukur kemarin Idul Adha kita kemarin di Jepang itu yang boleh, saya juga kurang tahu, atau boleh tadi larang sebenarnya. Ya, pada tutup masjidnya, nggak bisa melaksanakan sholat Idul Adha, cuman itu masih jamin aja. Kemarin informasinya orang Jepang mengatakan masjid Imamura itu masjid apa? Apa itu? Masjid apa? Ada yang kalian pernah pergi? Tidak kami. Bukan yang untuk masjid Indonesia. Itu nggak ada melaksanakan sholat Id. Ya, enggak. Ini pergi kemarin kan, nggak ada. Masjid Shinjuku juga nggak ada. Syukurlah kita kemarin, hampir 400 orang. Subhanallah. Jadi kan ini menjadi masalah besar. Sekarang masalahnya bukan di negara kita sendiri, tapi di mana? Seluruh dunia. Ini masalah. Jadi masalah-masalah ini hanya bisa yang menyelesaikan adalah Allah. Dengan apa? Dengan amal, bukan amal. Karena di zaman yang sudah rusak ini, kita telah jauh sekali, ya kan? Kita tinggalkan amalan sunnah. Padahal para sahabat di zaman Rasulullah SAW dulu telah dapat mengamalkan amalan agama ini secara sempurna. Para sahabat dulu. Kenapa para sahabat dulu mempunyai sifat? Sifat penting. Apa sifat-sifat para sahabat dulu? Yaitu sifat yakin. Ada 6 sifat para sahabat yang mulia. Sifat yakin pada kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini tetap diyakini dalam hati, bukan hanya yakin di bibir aja. Sifat yang kedua yaitu sholat. Sahadat kepada Allah, sholat para sahabat itu sholatnya khusyuk dan khudu. Kita
Kita sekarang sholat kita pada cepat-cepat sholatnya. Karena khusyuk dan khudu. Khusyuk artinya konsentrasi dulu, merendahkan diri di hadapan Allah. Dulu tepat waktu. Yang ketiga mempunyai sifat apa? Ilmu mahajid. Para sahabat itu selalu belajar ilmu yang datang kepada Allah melalui Jibril, bagi dari Rasulullah SAW. Dan zikir, arti zikir menyapa Allah terus pagi petang. Sekarang kita berapa lama kita lupa pada Allah? Apalagi sekarang ya, canggihnya ini YouTube apa semua HP ya. Kalau kita main HP lupa kepada Allah semua. Ini para sahabat sifat ada 6 sifat ya. Yang ketiga sifat para sahabat dulu yaitu sifat ikram. Melayani saudara muslim tanpa mengharapkan haknya untuk dilayani. Sekarang kita gimana? Ada kita mau bantu-bantu, belum ada sifat itu. Teman-teman kita dulu buah-buah. Itu lagi. Ini karena mempunyai sifat-sifat itu para sahabat dengan mudah melaksanakan amalan agama ini. Sifatnya. Yang kelima, sifat yang kelima itu tahsihun niat. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, semua ibadah karena Allah, masjid karena Allah, sedekah karena Allah, ikhlas. Nah, ya, kalau ibadah mencek niatnya dari pulang ibadah, mulai beramal, pertengahan beramal, terakhir beramal, kita selalu mencek ibadah kita tuh, amalan kita tuh apakah ikhlas hanya semata karena Allah. Masjid ikhlas karena Allah, subhanallah. Yang jauh-jauh di Jepang ini, karena masjid kita kalau di Indonesia masjid dekat-dekat, 100 meter ada masjid itu. Ada yang 30 menit, 1 jam dengan sepeda masjid. Insya Allah. Ini semua yang gerakan Allah. Dengan pengorbanan maka iman akan meningkat. Sifat para sahabat yang keenam, dakwah, tabligh, kurufi, dakwah mengajak. Jadi sekarang kadang-kadang dakwah ini diartikan harus dia menjadi ustadz dulu, haji dulu, kiai. Bukan. Arti dakwah itu mengajak. Yuk, mas kita ke masjid yuk. Besok kita libur ke masjid. Kita nggak bisa tiap hari yang jauh-jauh. Seminggu sekali. Yang dekat aja ya. Yang jauh mungkin Ivan mungkin ya, seandainya rumah aku di apa tuh apartemen aku di sini, mungkin aku pulang kerja biasa tiap hari tiap malam ke masjidnya. Insyaallah. Memang begitu sifat itu. Dakwah mengajak, tabligh menyampaikan. Tatkala kita ajak ke masjid nanti ada disampaikan di sini oleh ustaz. Sini ada buku fadilah amal, ada kita sini talim, kita zikir. Kurut ini kita keluar jalan Allah, keluar dari rumah, kurut perjalanan ke masjid. Juga kita lagi sekali dari masjid ke masjid. Jadi ini untuk liburan ini saya harapkan kepada anak-anak saya, khususnya remaja masjid yang masuk, karena keadaan belum normal, bahkan sedikit meningkat di mana-mana yang sebelumnya kita diaman masuk juga masih ini belum apa, sekarang sudah ada peningkatan virusnya, maka jangan kemana-mana. Insya Allah masjid insya Allah selamat. Ya, masjid kita tetap buka 24 jam, alhamdulillah, syukurin.
Ya, ini apalagi ini sekalian yang menonton video ini, saya harapkan jangan dulu pergi-pergi keluar kota atau gimana. Ya, secara nggak langsung dari KBRI Tokyo, KBRI Indonesia pernah menyampaikan kepada kita, kepada saya, untuk sebagai penyambung tangan KBRI karena jauh di sana, untuk disampaikan kepada anak-anak, khususnya anak-anak dari ini pemagang yang susi, tolong kita sadari, ini Jepang bukan negara kita. Ya, yang biasanya musim liburan panas nih pada naik Gunung Fuji, mungkin kali ini nggak ada. Ya, kenapa? Keadaan kayak gini. Pertama, kedua, asbab teman-teman kita dulu yang naik Gunung Fuji dulu, ya, mencoret-coret batu-batu di sana itu, yang ada di Gunung Fuji itu, buat Indonesia Raya, ini macam-macam tulis dia salah, tangan-tangan yang gratis yang bertanggung jawab. Sementara itu Gunung Fuji itu gunung kebanggaan orang Jepang. Itu setahun sekali itu, ya, kebiasaannya waktu Osagatsu, ya, tahun baru itu volunteer itu obah-obasan tuh, kakek-kakek, nenek-nenek itu naik ke atas bersihin. Datang kita orang Indonesia dicoret-coret pakai spidol apa semua, kan bisa hilang. Ini saya bilang, mudah-mudahan saudara-saudara, mungkin nanti ada yang begini yang Gunung Fuji nanti, biasanya bulan 8 nanti. Ini amanah dari Duta Besar Perwakilan dari protokol dari KBRI, tanggal 7 bulan 7 saya ke sana untuk disampaikan kepada anak-anak, ya kan, karena tahu saya di sini orang yang tertua, rambutnya putih ini. Nah, saya sampaikan juga kepada, walaupun Bapak tak suruh, saya sampaikan Pak, bahwasanya anak-anak ini suruh bersyukur di sini. Iya betul Pak. Kalau kita nggak mau bersyukur, nggak ada keberkahan yang kita dapat rezeki dari Jepang. Nggak seberapa rezeki kita, nggak seberapa. Lupa. Masjid ada di mana-mana. Lupa. Ya. Pergi main, sholat ditinggal. Allah, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya kan, siksaannya satu ukur dalam neraka. Nah, hadis mengatakan, ada yang mengatakan satu ukur 80 tahun. Ya, perbedaannya dengan satu hari di dunia, perbedaannya 80 tahun di dalam neraka. Marilah kita sholat. Barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga kita. Barang siapa menjaga sholatnya, Allah akan sayang kita dunia dan akhirat. Satu lagi hadis mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga sholat lima waktunya, Allah akan memberi 5 kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pertama, Allah akan angkat kesempitan hidupnya. Jadi kalau ada orang yang sempit hidupnya, jagalah sholat. Allah akan memberi kemuliaan di dunia dan akhirat. Di dunia aja Allah akan angkat kesempitan hidupnya. Yang kedua, karena siapa yang menjaga sholat di waktunya, terhindar dari siksa kubur. Masya Allah. Begitu orang yang menjaga sholat. Kenapa? Amalan yang paling disukai Allah adalah sholat. Kalau nanti di dalam kubur juga kita bisa menjawab pertanyaan mengenang adalah amalan sholat kita. Yang ketiga, yaitu akan menerima catatan amal dari tangan kanan. Nah, ini orang yang menjaga sholat.
berarti baik. Ada yang mendapat menerima apa? Catatan tangannya dari tangan kiri. Ada yang dari dada. Sakit lah. Yang keempat, barang siapa yang menjaga sholat lima waktunya, maka akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Masya Allah. Secepat kilat anak-anak. Sebagian hadis mengatakan panjangnya siratal mustaqim itu mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun, dan mendaki 500 tahun. Yang menjaga sholatnya, masya Allah, cepat kilat, nggak sampai kanan. Bermacam-macam dengan amalannya. Ada yang merangkak, ya kan? Jatuh, ada yang jalan, ada yang lari, jatuh di bawah api neraka belakang. Pernah dengar kan istilahnya? Besar jembatan siratal mustaqim. Gimana Pak Lee? Selai rambut dibelah 7. Ya kan, itu dari kecil kita udah tahu kan. Itu supaya apa? Supaya kita ini harus yakin dan kita harus betul-betul taat pada Allah. Kalau kita pikir dengan akal logika, nggak masuk akal kan? Dengan satu tali aja kita nggak bisa kita melewati. Tapi agama ini tidak selamanya kita pakai dengan akal logika. Tapi dengan apa? Iman. Masya Allah. Iman. Yang jangan sholat pakai terus kan kilat, ya cepat kilat. Orang yang menjaga sholat. Yang kelima, sholat. Siapa tahu? Orang menjaga sholatnya. Siapa tahu? Bapak Tony? Ardi? Mas? Adi? Yang saya bilang tadi 5 nanti bisa ulang-ulangin. Masuk surga tanpa dihisab, nggak ditanya-tanya, masuk nih, insya Allah. Sekarang kita jangankan ke istana negara, kantor camat aja udah melapor, kan ada itu satpamnya, security-nya udah melapor. Jangan ke kantor camat, kepala desa aja, mau kemana Pak? Nggak ada dunia enggak. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya masuk surga tanpa hisab. Dari pintu mana yang dia suka? Masya Allah. Mudah sekali agama kita ini, sangat indah sekali. Dari itu ini perlu kita ulang. Hadis mengatakan barang siapa menjaga sholatnya, Allah akan memberi 5 kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pertama, Allah akan campur kesempitan hidupnya. Kedua, terhindar dari siksa kubur. Ketiga, menerima catatan dari tangan kanan. Keempat, melintasi sirat secepat kilat. Kelima, masuk surga tanpa hisab. Ivan, yang kuat. Ayo. Ayo. Pada ngantuk semua. Ayo. Abi. Ulangi. Masya Allah. Sekali lagi ya. Ini kita bukan tausiah, bukan apa, taklim wal ta'lim. Sebuah hadis mengatakan barang siapa menjaga sholat 5 waktunya sehari semalam, maka Allah akan memberi 5 kemuliaan dunia dan akhirat. Pertama, Allah akan cabut kesempitan hidupnya. Kedua, terhindar dari siksa kubur. Ketiga, mendapat catatan amal dari tangan kanan. Keempat, yaitu melintasi sirat cepat kilat. Kelima, masuk surga tanpa hisab. Ayo, kuat. Barang siapa menjaga sholat 5 waktunya, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan gitu aja.
cabut kesempitan dalam hidupnya. Yang kedua, Allah akan terhindar dari siksa kubur. Terhindar dari Siksa kubur. siksa kubur. Yang ketiga, mendapatkan buku amalan dari sebelah kanan. Yang keempat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Yang kelima, akan Allah Masuk surga tanpa hisab. Ngantuk pasti ya. Ayo. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu akan mendapat 5 keutamaan. Yang pertama, Allah cabut kesempitan hidupnya. Yang kedua, dihindarkan dari azab kubur. Yang ketiga, Dapat catatan. dapat tanda dengan dari tangan kanan. Yang keempat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Salah. Ayo. Barang siapa menjaga sholatnya, Allah akan cabut hidupnya, Kesempitan hidupnya. kesempitan hidupnya. Yang kedua, Terhindar. dari siksa kubur. Yang ketiga, mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Yang keempat, melewati jembatan sirat dengan cepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Masalah nih. Ayo masih muda-muda aja. Ayo. Dan siapa yang menjaga sholatnya menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Masalah. Yang pertama, Allah akan mencabut kesulitan dalam hidupnya. Masalah. Yang kedua, akan terhindar dari siksa kubur. Masalah. Yang ketiga, menerima catatan amal dari tangan kanan. Allah. Yang keempat, bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat. Allah. Yang terakhir, bisa masuk surga tanpa hisab. Masalah. Abdi. Barang siapa Aldi. menjaga sholat 5 waktunya, Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Pertama, Allah akan mencabut kesempitan dalam hidupnya. Kedua, terhindar dari azab kubur. Ketiga, Bang akan mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan. Yang keempat, akan melintasi jembatan silat dengan secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini harus diingat-ingat nih. Ya. Harus diulang-ulang dari satu pelajaran pagi hari ini ya, supaya apa? Menjadi motivasi kita untuk beribadah. Alhamdulillah kita sama-sama ya amal dan sampaikan. Kita amalkan dulu. Nah, jangan kita sampaikan dulu tanpa amal. Ya kan? Jadi kita niat aja kita dulu. Niat, ya Allah aku akan amalkan dan aku sampaikan. Insya Allah. Demikianlah pagi ini acara talim kita di minggu yang pagi ini tepat pada 12 Zulhijjah 1441. Demikianlah lebih dan kurang bisa kita sampaikan sama-sama kita lakukan dan belajar talim di subuh pagi hari ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.